yang dituduhkan emas. Ini ada suratnya buat klarifikasi aja. Ini ada tanggalnya surat pembelian sebelum, karena kan ada netizen yang menanyakan mana suratnya gitu. Ini surat sebelum tanggal kejadian. Berapa tuh Ya. Diangkat 9 bulan Agustus. Udahlah, kalian yang gini-gini gak usah diliatin, karena nggak mungkin bohong, bukan mereka. Nggak mungkin bohongnya orang. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali terkait, terkait Agus dan keluarganya itu menuju ke atau datang ke rumahnya Farhad Abbas. Ada apa teman semuanya ya? Nah, sebelum itu di sini saya ingin menampilkan ini ya, Farhad minta RSCM melayani pengobatan Agus secara khusus dan istimewa. Wah, gimana tanggapan teman semuanya ya? Jadi si Farhad Abbas ini meminta untuk pihak RSCM ya melayani Agus dengan khusus dan juga istimewa. Waduh, yang lain kan banyak yang sakit ya, begitu ya. Oke, jadi Agus dan juga si Wawa dan juga yang lainnya itu hadir ke rumahnya Farhad Abbas. Ada apa lagi teman ya? Masih ada aja teman ya untuk problemnya ini ya yang akan diselesaikan. Oke, ini dia videonya. Tapi kita minta ya, tetap, karena ini kan Bagus ini kan nggak menggunakan uang yang besar itu. Bagaimana Bapak bisa memberi pelayanan yang khusus? Karena kan betul-betul apa yang dialami ini Agus itu bukan hanya secara fisik Pak, dia secara mental, psikis itu. Ya. Nah, termasuk serangan dari mantan pengacaranya maupun serangan dari buzzer-buzzer yang dimiliki oleh yayasan tersebut. Maaf, namanya Agus ya? Iya. Agus Salim. Nah, terdengar pertama kali ya, saya izin nih dikabari oleh Tangerang. Iya. Dikabari oleh Tangerang bahwasannya ada pasien atas nama Agus Salim dengan kronologis penyiraman air keras, gitu kan, oleh temannya. Nah, memang di sini katanya kasus rawat inapnya pribadi. Nah, setelah itu entah bagaimana ada rujukan dari Tangerang, gitu. Saya dikonfirm bahwasannya ini di Tangerang sudah clear, tidak dijamin karena penganiayaan seperti itu. Nah, saya Teman-teman semua menyangkut masalah uang ya, tolong jangan diejek-ejek Agus, jangan. Kenapa? Uang itu ada di Nopi. Jangan lagi dipermalukan Agus. Karena semua teman-teman itu tahunya uang Agus ini habis kayak warisan. Tidak. Nopi aja di TV hanya ngomong 1,4 M lebih, kurang lebih. Mungkin kurang. Uang di dia 1,3. Jadi Agus sekarang ditolak oleh BPJS, Rumah Sakit Cipto. Harus dananya dibayar. Mana bonnya hari ini? Kita lihat. Ya, supaya pemirsa jangan pikir gratis, ini bayar juga gitu. Itu kemarin hanya proses waktu, hanya terlalu cepat Nopi emosi. Terlalu cepat yayasan emosi sama Agus, nggak bisa dibicarakan. Orang normal aja pembukaan bisa akhir bulan, ini baru 6 hari aja udah ngamuk. Mengamuknya nggak ketolongan. Oke. Untuk hubungi Novi terkait itu kan dia bilang bahwa Jadi gini, mau ini bang. Jadi itu hanya permainan mereka saja. Dengan mereka mengambil uang itu adalah merupakan satu itikat yang tidak baik, itikat buruk. Mulutnya manis. Saya bicara sama Densi bilang kalau uang itu nanti hanya dibalikin, nanti bisa ibaratnya bisa ditebas lehernya lah kira-kira. Kalau dia mau menzolimin Agus. Agus, tapi ada komunikasi nggak tadi sebelum berobat ke Novi gitu bahwa pengen berobat? Bukan. Jadi Agus sejak Novi roadshow ke TV-TV, kemudian dia menggunakan 150 pengacara, kan? Jadi udah nggak ada komunikasi, hanya ada surat. Suratnya, Gus, uang ini fokus untuk pengobatan, itu aja. Ya, dan kalau sudah menyadari sudah ribut berantem gini, udah nggak ada lagi istilah bagaimana kami mau datang kalau Agus nggak ngangkat telepon. Ya gimana uang di kamu? Harga diri. Ya pemirsa, uang kalian tuh di Nopi. Jadi jangan lagi bilang Agus sombong, Agus nggak butuh uang itu, Agus butuh uang itu. Makanya itu kita lagi perjuangkan.
Makanya kita laporin diperas, ditakut-takutin. Kalau kita main ambil nggak akan ada, yang ada kita dipermalukan. Kemarin ngomong ini udah bukan hak Agus, karena Agus sudah menyerahkan sukarela. Tapi bukti yang kita dapat itu ditakut-takutin, baik teror telepon maupun ada bukti WA, dan di TV kelihatan. Agus kenapa kemarin sampai bersujud kaki di muka Novi? Ya itu waktu pas di rumahnya minta maaf karena itu kesalahan masalah yang dia upload itu, dia suruh Agus mengakuin yang diuploadnya semua itu menyatakan kebenaran gitu, tapi Agus kan nggak benar itu semuanya gitu. Ya udahlah, mau gimana, namanya kita ini sama dia, ya udah Agus minta maaf. Jadi bukan Agus ini baik jahat sama orang yang tidak baik, yang baik, bukannya tidak berterima kasih. Sudah kelewatan, Gus, sedikit saya pengen tahu, Gus, harga diri apa sih yang kamu merasa nggak nyaman? Kan uang kamu udah diambil nih. Iya. Apa yang membuat kamu jengkel banget sama Novi sehingga dia itu jahat? Yang kalimat atau postingan-postingan seperti apa? Coba Agus jelaskan. Banyak sih postingannya gitu. Maksudnya menyudutkan kita semua gitu, menyudutkan Agus, istri Agus gitu. Ya setidaknya kan dari awal juga Agus bilang gitu ya, kita setidaknya kalau hal-hal gitu jangan ke media lah, karena kan Agus sama keluarga bukan orang-orang media gitu. Nah waktu itu juga udah diselesaikan sampai 2 kali minta maaf, terakhir di Densu aku udah perjelaskan itu berkali-kali. Habis di Densu itu udah nggak usah lagi, sama Bapak Densu juga udah kasih tahu jangan lagi disosmedin lagi gitu sama Teh Novi, tapi Teh Novi tetap aja mengupload walaupun itu komenan dari netizen kan, itu tetap aja berdampak jelek ke keluarga kita gitu, seakan-akan membenarkan yang tidak benar gitu. Itu sih berkali-kali itu dilakukan gitu. Padahal kan udah dikasih peringatan di podcastnya Densu. Itu aja sih yang buat Agus ini sedih juga gitu. Kenapa kebaikan itu dihancurkan dengan hal-hal seperti itu, mengiring publik menjadi jelek buat keluarga Agus. Itu sih gitu. Kemarin kan belum lama ini Teh Novi diwawancara bahwasanya sudah katanya mencoba untuk menghubungi keluarga Agus. Itu dia lakukan karena kita udah buat laporan. Harusnya kalau di laporan polisi nggak usah lagi, harus tinggal kembalikan uangnya aja. Nanti kita beritahu kemana-mana. Kalau perlu ayo ke rumah sakit, hitung. Silakan Novi dengan Giri nyatet ya berapa keluarnya. Mungkin tuang nggak akan kepake karena udah banyak di antara kita membantu Agus. Catet naik Grab berapa aplikasi, jangan orang top up untuk aplikasi tiba-tiba diejek-ejek untuk top up untuk itu. Jadi itu hanya dikelabui akal-akalan aja. Biasa, kamu mau uang nggak sini kalau datang? Kalau dijawab mau, habis tuh nggak datang pagi, datangnya malam, terbalik-balik. Kalau ditelepon balik, habis. Ditelepon tadi, orang ada sibuknya. Jadi daripada berdebat, kenapa kita laporkan? Karena uang itu diambil. Ya sekarang di situ ada apa? Di meja dapur itu ada kertas bahwa yang minta nomor rekening itu di meja itu, fotokopi 2 lembar. Nah jadi kami ingin membuktikan bahwa Agus ini bukan menyeludupkan nomor rekening, diminta. Jadi yang punya podcast ini adalah kan jelas, halo, ini Levi Densu, minta nomor rekeningnya ya buat dicatat temen-temen. Yang minta siapa nih? Catat, Eli. Tahan aja Kak, sedikit. Ya, udah paham kan? Ke kiri Kak. Kiri ke, bentar Kak. Ya, kiri. Ya udah paham kan teman-teman kan? Oke, kami lanjutkan. Kami mengatakan bahwa Novi kalau punya etikat baik,
bukan berdandan bersolek terus ngomong-ngomongin ingin baik Agus nggak bisa dihubungi. Dia itu hanya datang pada saat sekali doang, habis itu nggak pernah datang lagi. Datang pun hanya mempermalukan Agus dan keluarga. Nah, kalau Agus sekarang dikatakan tidak memanfaatkan uang itu, justru kan gini logikanya, kenapa kita laporkan orang? Karena kita anggap orang itu melanggar hukum. Nah, bukan kalau sudah melaporkan orang terus masih minta uang sama dia, ya pasti kan nggak bagus gitu. Karena kita anggap itu perolehan uang itu dari hal yang kita laporkan tidak benar. Kecuali dia kembalikan ke rekening Agus atau dia transfer ke rekening Agus, baru dia bilang itu uangnya udah kami kirim, tinggal laporkan. Nah, itu berbeda. Ya Gus, kira-kira itu. Ada pernah dapat uang lagi dari Novi? Belum. Belum pernah ya? Jadi sekarang bukannya mengurus Agus, malah capek mencari pembenaran itu. Dan kalau itu uang dipakai nggak dikasih ke Agus, siapa yang mau menggantikan uang itu buat Agus? Pak Denso. Nah, karena dianggap itu Densi ini mengatakan bahwa Agus punya uang kan, haknya Agus kan, betul? Jadi kalau sudah yang punya podcast yang mempublikasikan berita ini mengatakan itu uang Agus, kenapa lagi yayasan menahan? Saya baca kok WA-nya, Teh, nanti pakai nomor rekening, iya makasih. Jadi nggak ada perjanjian, nggak ada apa-apa di situ. Justru mungkin yayasan berterima kasih, alhamdulillah makan gede nih nanti, ternyata bukan kecolongan, kena prank. Karena niat masyarakat membantu langsung ke rekening Agus lebih besar daripada kepercayaan masyarakat terhadap yayasan. Mungkin selama ini orang gila maupun yang pelita nggak bisa komplain, tapi Agus sangat selektif dan teliti penggunaan uang itu. Ini dituduh ambil emas, dituduh beli handphone mahal, beli emas, masih beritanya pun postingan tetap nggak pernah diturunkan, tapi udah kita luruskan ya. Apalagi pertanyaan dari kita yang ngejek-ngejek kita itu Jainuddin tetap kita maafin karena fitnah udah lewat berlalu, dan Jainuddin fair juga, dia mengatakan bahwa sudah ada beberapa klarifikasi harusnya hadir hari ini. Jadi Jainuddin itu hanya marah ngambek gara-gara nggak tahu lah ya, mungkin capek juga. Saya bilang, oh hati-hati, saya laporin kamu polisi kalau fitnah kita, betul nggak? Sedangkan Novi aja kita laporin, apalagi pengacara namanya. Yang katanya yang dituduh emas, ini ada suratnya buat klarifikasi aja. Ini ada tanggalnya surat pembelian sebelum, karena kan ada netizen yang menanyakan mana suratnya gitu. Ini surat sebelum tanggal kejadian. Ya. Bulan Agustus. Udahlah, kalian yang gini-gini gak usah diliatin, karena nggak mungkin bohong, bukan mereka. Nggak mungkin bohong ini orang. Ini orang udah uangnya udah banyak dikasih bagi bantu orang, masa bohong lagi? Betul nggak? Walaupun istrinya pakai emas 1 kilo, Agus nggak bisa lihat. Yang dirasakan itu adalah kebaikan. Nah, oke, teman-teman semuanya ya. Jadi itulah apa ya? Penjelasan dan juga ungkapan dari si Agus sendiri beserta ini istri dan juga si Wawa ya, yang datang ke rumahnya Farhad Abbas yang mengungkapkan bahwasanya ternyata uang donasi itu beradanya di Teh Novi ya. Nah, untuk teman-teman semuanya gimana ini tanggapannya? Komen ya di bawahnya. Oke, sampai bertemu di video reaksi selanjutnya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.